Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Per- Perkenalkan, saya Fauzia Yasmin dengan NIM 2310931009. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tahap-tahap langkah-langkah yang telah kami lakukan di mata kuliah Perancangan Teknik Industri tahun 2025. Di sini, perancangan teknik industri praktikum kali ini dilakukan yang terdiri dari 7 modul, di mana modul 1 merupakan perencanaan proses. Jadi, pada modul perencanaan proses tersebut terdiri dari output berupa struktur produk, part list, gambar teknik, assembly chart, routing sheet, serta operation process chart atau OPC. Struktur produk itu sendiri merupakan suatu susunan hierarki atau hubungan antar barang jadi dan unsur-unsur penyusunnya seperti bahan baku, subkomponen, dan produk akhir. Adapun contohnya tertera pada gambar di layar. Sedangkan part list merupakan daftar beban dan atau komponen yang disusun secara detail dan teknis, termasuk jumlah yang dibutuhkan untuk setiap komponen untuk menciptakan suatu produk. Contohnya pada praktikum kali ini yaitu produk CLTA dan CLTB. Sedangkan gambar teknik merupakan gambar dokumen yang dengan keakuratan untuk menggambarkan informasi tentang suatu komponen. Di sini produk yang digambarkan pada gambar teknik tersebut adalah muffler yang berupa komponen dari CLTA dan CLTB. Sedangkan assembly chart merupakan peta rakitan atau suatu representasi grafis yang menggambarkan urutan aliran komponen dan bagian rakitan yang menyusun sebuah produk. Jadi untuk assembly chart ini dia harus berurutan agar bisa dapat menghasilkan suatu produk secara betul. Sedangkan routine sheet itu merupakan dokumen produksi yang berisikan rincian langkah-langkah proses pembuatan suatu komponen secara berurutan. Dokumen disusun pun sebagai media komunikasi utama antar perancang produk dan bagian produksi. Adapun tabelnya seperti yang ada pada uh, gambar layar, sedangkan OPC atau Operation Process Chart merupakan suatu gambar diagram yang dibuat berdasarkan alur pengerjaan manufacturing item yang dibutuhkan untuk setiap produk. Kemudian untuk modul kedua merupakan modul perencanaan stasiun kerja, di mana perencanaan stasiun kerja tersebut berisikan tentang elemen gerak, peta tangan kanan dan tangan kiri, serta data antropometri yang digunakan. Jika stasiun kerja merupakan atau workstation merupakan area tempat atau lokasi yang di mana terjadi aktivitas produksi yang akan diselenggarakan untuk mengubah bahan baku menjadi sebuah produk yang bernilai tambah, yang memiliki nilai tambah. Sedangkan elemen gerak merupakan bagian terkecil dari suatu pekerjaan yang masih dapat diamati. Jadi untuk proses elemen kerja itu tuh bisa dapat berupa kayak merangkuk, menjangkau, memegang, dan membawa. Tapi untuk elemen kerja tersebut dilakukan menggunakan metode termik, di mana metode tersebut terdapat dua jenis yaitu termik efektif dan termik tidak efektif. Jika untuk termik efektif itu berupa kegiatan yang dapat langsung membantu proses perakitan, sedangkan termik tidak efektif merupakan kegiatan yang dapat dihilangkan, namun proses perakitan tetap dapat berlanjut tanpa mempengaruhi proses ataupun komponen yang dihasilkan. Adapun data antropometri yang digunakan itu berupa data antropometri seperti panjang jangkauan tangan ke depan ataupun jangkauan ke samping yang digunakan dalam pembentukan alat bantu agar dapat membantu pada stasiun kerja baru. Jadi untuk data antropometri itu merupakan pengukuran dimensi dan karakteristik fisik manusia, di mana data tersebut dapat berupa panjang, lebar, ataupun tinggi suatu
tubuh manusia. Untuk data antropometri tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu persentil 5%, persentil 50%, dan persentil 95%. Kalau untuk persentil 5% merupakan persentil 55%, persentil 5% merupakan suatu ukuran dimensi tubuh dan tubuh manusia dengan tubuh yang relatif kecil. Sedangkan untuk yang 50% itu adalah ukuran tubuh rata-rata manusia atau populasi. Sedangkan untuk yang 95% adalah ukuran populasi dengan yang memiliki tubuh besar atau tinggi. Sedangkan untuk allowance merupakan suatu penambahan ukuran yang tertentu yang berguna agar menambah faktor ruang gerak dan membantu dalam proses agar pekerja dapat lebih rileks dalam merakit pekerjaannya. Sedangkan adapun langkah-langkah yang digunakan pada proses pada stasiun kerja adalah satu, itu melakukan pengambilan data waktu dan video perakitan CLTA dan CLTB. Dua, membuat elemen kerja berdasarkan yang telah diambil dengan menggunakan metode Terblik, yaitu dengan menggunakan elemen gerak dan membuat peta tangan kanan tangan kiri, serta yang keempat itu ketika telah mendapatkannya itu kita membuat dan mendesain alat bantu dalam sistem perakitan CLTA CLTB agar dapat menghilangkan elemen gerak terblik tidak efektif. Yang keenam itu melakukan pengambilan data, waktu, dan video. Dia menggunakan data stasiun kerja dan membuat dan merevisi peta tangan kanan dan tangan kiri dan melakukan perbandingan. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada layar di mana untuk SK baru itu memiliki waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan SK lama. Kemudian untuk modul ketiga yaitu pembakuan sistem kerja, di mana pembakuan sistem kerja tersebut terdiri dari beberapa tahap, yaitu kurva belajar. Di sini kita akan mengambil data berupa kurva belajar, yaitu merupakan suatu fenomena yang terjadi ketika seseorang melakukan pekerjaan secara berulang yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas seiring dengan bertambahnya pengalaman di stasiun kerja perakitan. Langkah pertama yang perlu dilakukan pada pembakuan sistem kerja itu terus adalah membuat preseden diagram. Preseden diagram tersebut merupakan gambaran visual dari proses produksi untuk menunjukkan rangkaian aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk. Sedangkan metode yang digunakan pada preseden diagram itu ada dua, yaitu Activity on Arrow atau AOA yang menggambarkan kegiatan pada panah dengan node sebagai peristiwa, dan aktivitas on node atau AON yang menggambarkan kegiatan pada node dengan panah sebagai hubungan logis antar kegiatan. Langkah kedua yaitu dengan melakukan uji kecukupan data. Jadi uji kecukupan data itu dilakukan agar melihat apakah data yang diambil berdasarkan kurva belajar tersebut uh, sudah cukup atau belum. Jika belum cukup, maka perlu diambil pengambilan data terlebih dahulu agar data menjadi cukup dan dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya. Rumus yang dapat digunakan dalam uji kecukupan data yaitu seperti N action kan dikali yang berisikan K per S di akar dari N sigma XI kuadrat dikurang sigma X kuadrat per XI dikuadratkan. Jadi tingkat keyakinan ketelitian menunjukkan sejauh mana diyakini bahwa alat ukur dapat menghasilkan nilai air dalam rentang dan besar yang sesuai. Kemudian langkah ketiga yaitu melakukan uji keseragaman. Uji keseragaman tersebut dilakukan agar dapat menentukan apakah data yang dimiliki sudah tidak ada yang keluar dari batas atas dan batas bawah. Dan rumus yang digunakan pada langkah tersebut adalah seperti pada layar berikut. Langkah keempat yaitu melakukan pembakuan waktu. Pembakuan waktu merupakan proses mendapatkan
waktu baku sebagai acuan standar dalam proses perakitan. Dan untuk setelah ada tahap-tahap pembakuan waktu meliputi perhitungan waktu siklus, waktu normal, serta melakukan penetapan hasil sebagai pedoman pada sistem perakitan. Pertama, kita itu mencari waktu siklus, di mana waktu siklus itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Waktu siklus itu dapat dicari dengan sigma xn, sigma xi per banyaknya data atau n. Sedangkan langkah ke-6 yaitu waktu normal. Waktu normal merupakan waktu yang dimana kita itu mempertimbangkan faktor penyesuaian yaitu waktu siklus rata-rata dikalikan dengan faktor penyesuaian. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa seseorang operator berkualifikasi baik dalam bekerja melakukan sistem perakitan, di mana waktu normal tersebut dapat dicari dengan waktu siklus dikali dengan penyesuaian. Selain itu, penyesuaian itu dapat terdiri dari 3 metode, di mana yaitu ada metode Westinghouse, metode Schumann, dan metode objektif. Jadi untuk metode Schumann itu merupakan metode yang memberikan cara untuk mendapatkan patokan-patokan penilaian, di mana rumusnya itu ada nilai penyesuaian dibagi 60. Sedangkan Westinghouse merupakan metode yang mempertimbangkan 4 faktor untuk mengevaluasi kemampuan kerja, yang mana itu terdiri dari faktor skill, effort, atau usaha pekerja, kondisi kerja, dan konsistensi pekerja. Sedangkan objektif merupakan suatu penilaian di mana dia hanya melakukan penilaian secara tingkat kualitas dan hasil kerja, di mana rumusnya yaitu P1 dikali I1 tambah nilai tabel per 100. Terus, untuk waktu baku, untuk waktu baku itu sendiri merupakan, bentar, waktu bak waktu baku itu adalah waktu yang sebenarnya dapat digunakan operator sebagai patokan, di mana dapat dijadikan patokan berapa banyak dalam waktu kerja tersebut pekerja harus menghasilkan suatu produk. Jadi untuk waktu baku tersebut terdapat kelonggaran atau allowance yang merupakan waktu tambahan yang diberikan untuk mengakomodasikan kebutuhan pribadi pekerja atau perakitan. Pekerja perakit yang seperti kelelahan ataupun serta kebutuhan pribadi lainnya. Untuk rumus waktu baku tersebut ada WB sama dengan WN dikali 1 tambah waktu kelonggaran, di mana waktu kelonggaran tersebut digunakan meliputi kelonggaran untuk kebutuhan pribadi, kelonggaran akibat kelelahan, kelonggaran istirahat karena keterlambatan, dan faktor lainnya. Adapun modul selanjutnya adalah modul 4 yaitu estimasi biaya produksi. Jadi untuk estimasi biaya produksi itu merupakan komponen yang dimulai dengan melakukan klasifikasi biaya, di mana klasifikasi biaya merupakan suatu prosedur yang bertujuan untuk membagi semua elemen biaya yang ada secara sistematis ke dalam golongan-golongan tertentu. Ya, selain itu, setelah mendapatkan klasifikasi biaya, kita dapat menentukan fixed cost dan variable cost, di mana fixed cost merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan memiliki jumlah yang tetap, yang tidak bergantung pada jumlah unit yang diproduksi. Sedangkan untuk variable cost merupakan biaya yang dikeluarkan yang dapat berubah-ubah seiring dengan banyaknya jumlah unit produk yang diproduksi.
Kemudian kita dapat menentukan biaya penyusutan. Biaya penyusutan merupakan biaya yang ditetapkan sebagai beban perusahaan secara berkala selama umur dan manfaatnya masih terjaga. Kemudian kita dapat menentukan biaya penjualan. Biaya penjualan merupakan pengeluaran yang timbul dalam kegiatan penjualan dan pemasaran termasuk promosi, operasional penjualan, serta pengangkutan barang. Perhitungan dan contohnya dapat dilihat pada layar berikut. Sedangkan BEP atau break even point merupakan jumlah produk atau total biaya yang harus diproduksi dan dijual agar perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun memperoleh keuntungan. Di mana contoh perhitungan, gambar grafik, dan tabel pada perhitungan modul 4 ini dapat dilihat pada gambar. Harga pokok produksi. HPP merupakan biaya total yang dikeluarkan selama proses produksi barang yang jadi dalam suatu periode akomodasi tertentu. Sedangkan harga pokok penjualan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang terkait dengan penjualan barang dalam periode tertentu. Untuk itu kita dengan menentukan hal-hal tersebut kita dapat menentukan harga jual. Harga jual yaitu harga yang perlu dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan produk tersebut, di mana produk yang ada pada praktikum kali ini merupakan CLTA dan CLTB. Laba rugi yaitu laporan yang mana memuat berapa banyak laba dan rugi yang didapat berdasarkan perusahaan. Kemudian modul 5 yaitu peramalan produksi. Pada peramalan produksi yaitu kita dapat dilakukan beberapa prosedur yaitu seperti agregasi permintaan. Jadi agregasi permintaan adalah proses menggabungkan permintaan beberapa produk menjadi satu nilai. Nilai total agregasi dapat dilakukan berdasarkan nilai ekonomi seperti profit hasil agregasi memberikan gambaran mengenai total kebutuhan produk. Jadi untuk agregasi tersebut grafiknya dapat dilihat pada gambar di layar. Kemudian kita dapat menentukan metode peramalan permintaan. Kalau untuk metode peramalan merupakan yang umum itu digunakan adalah regresi linier, kuadratis, tren eksponensial, dan siklis. Kalau regresi itu digunakan untuk memodelkan hubungan linier antar waktu dan permintaan. Sedangkan kalau yang kuadratis mampu menangkap perubahan tren yang tidak linier melalui kurva parabola. Eksponensial menggunakan pertumbuhan penurunan permintaan, sedangkan jika siklis itu untuk mengidentifikasi pola permintaan yang berulang secara periodik. Jika untuk pola permintaan tersebut itu terdiri dari 4, yaitu ada horizontal, yaitu pola yang tetap, seiring waktu, sedangkan kalau musiman itu dapat naik turun sesuai dengan musim yang ada, sedangkan kalau tren itu relatif terus turun atau relatif terus naik. Sedangkan kalau siklis itu relatif dia selalu naik secara bergelombang. Untuk peramalan permintaan, itu peramalan untuk menentukan kapasitas yang diperlukan. Taksonomi peramalan permintaan terdiri dari 4 jangka pendek, yaitu kurang dari 3 bulan, jangka menengah yaitu 3 sampai 18 bulan, dan jangka panjang yaitu lebih dari 18 bulan. Setelah mendapatkan peramalan-peramalan tersebut, diperlukannya untuk mencari nilai error atau nilai kesalahan untuk membandingkan hasil peramalan dengan data aktual dan akurasi pada metode tersebut. Yang dimana adapun adapun metode-metode kesalahan mencari nilai kesalahan atau error dapat dilakukan dengan metode MAPE atau Mean Absolute Persistent Error atau MAD, MFE, SEE, dan metode lainnya.
Kemudian untuk validasi metode peramalan terpilih. Validasi metode peramalan terpilih adalah proses yang memastikan bahwa peramalan mampu mengimplementasikan data secara keseluruhan yang sesuai dengan hasil yang akan didapatkan. Kemudian untuk disagregasi yaitu untuk memecahkan atau menjadikan lebih rinci per produk agar perencanaan produksi lebih tepat dan akurat. Kemudian modul 6 yaitu perencanaan produksi. Perencanaan produksi tersebut, pertama kita itu menentukan biaya produksi manufaktur, di mana biaya produksi manufaktur merupakan biaya yang hanya dikeluarkan pada proses manufaktur. Untuk itu, data yang perencanaan agregat, kita memerlukan biaya-biaya dan data seperti waktu kerja, biaya bahan baku, serta biaya-biaya lainnya seperti biaya pekerja dan biaya operator lainnya. Kemudian kita melakukan perencanaan agregat. Perencanaan agregat itu tingkat produksi kapasitas untuk memenuhi permintaan dengan biaya minimum. Metode yang meliputinya seperti level strategi, chase strategi, dan mix strategi. Jika level strategi merupakan produksi dan tenaga kerja tetap, chase strategi dia itu dengan mengikuti pekerja mengikuti dengan jumlah permintaan yang ada. Sedangkan mix itu gabungan dari level dan chase strategi. Untuk itu kita menentukan MPS. MPS itu merupakan jadwal induk produksi yang disusun berdasarkan hasil perencanaan agregat yang sudah dilakukan, yang berisikan jumlah produksi dan periode pelaksanaan. Yang hasil MPS yang didapatkan pada praktikum kali ini dapat dilihat pada layar berikut. Untuk kebutuhan kapasitas produksi itu kapasitas dapat dihitung untuk memastikan setiap stasiun mampu memenuhi permintaan. Permintaan di setiap stasiun, total waktu produksi, di mana kita dapat melakukan penilaian yang lainnya. Untuk selain itu, kita dapat melakukan MRP atau Material Recruitment and Planning, di mana metode ini pengendalian inventory yang dirancang untuk merencanakan kebutuhan material secara tepat dan menggunakan jadwal induk produksi. Kemudian untuk loading size, itu loading untuk menentukan ukuran lot, pesanan ekonomis, offsetting, menetapkan waktu pemesanan, exploding untuk menghitung kebutuhan komponen level bawah. Capacity Recruitment Planning atau CRP adalah proses menentukan dan menyelesaikan kapasitas mesin dan tenaga kerja agar mampu memenuhi rencana produksi MRP. CRP meliputi seperti routing, work center, BOM, planning order release, dan standard time. Jadi setelah didapatkan prosedur-prosedur tersebut, kita melakukan scheduling, yaitu penjadwalan produksi untuk menentukan urutan mulai waktu serta selesai setiap pekerjaan dalam kegiatan produksi tersebut. Kemudian modul terakhir yaitu modul perancangan lintas perakitan. Untuk perancangan lintas perakitan tersebut, kita dapat dilakukannya proses kriteria lintasan perakitan, di mana kriteria lintas perakitan tersebut itu menilai keseimbangan beban kerja stasiun pada sistem perakitan, di mana tingkat meliputi line efisiensi, tingkat pemanfaatan waktu kerja, smoothness index atau pemerataan beban kerja, dan balancing delay atau besarnya waktu menganggur, di mana rumusnya tersebut dapat dilihat pada layar berikut. Selain itu, batas lintasan perakitan, yaitu batas lintasan perakitan adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar proses perakitan berjalan dengan lancar dan efisien. Proses ini meliputi urutan kerja yang harus seperti jumlah stasiun kerja yang harus ada atau waktu kerja yang perlu dipersiapkan. Target lintasan perakitan merupakan target tujuan utama dalam lens balancing untuk memastikan target produksi tercapai secara optimal. Keberhasilan target ditunjukkan oleh nilai LE yang tinggi serta BD dan SI yang rendah. Kemudian penentuan stasiun kerja, di mana penentuan stasiun kerja tersebut dilakukan untuk menentukan berapa banyak jumlah stasiun kerja yang perlu dibuat
digunakan untuk memenuhi sistem produksi tersebut. Penyeimbangan lintas perakitan merupakan sistem produksi di mana material bergerak secara kontinu melalui stasiun kerja untuk dirakit, yang bertujuan untuk mendistribusikan beban kerja secara merata setiap stasiun agar lebih efisien dan tingkat produksi menjadi optimal. Metode line balancing, yaitu metode Kilbridge, menyeimbangkan lintasan yang membagi preseden diagram ke dalam beberapa region lalu mengalokasikan elemen berdasarkan urutan. Adapun metode-metode yang dapat dilakukan seperti LCR, Mondiong, Hong, RPW, atau Range Positional Weight, dan metode-metode lainnya. Setelah itu, kita dapat menentukan kapasitas produksi. Kapasitas produksi itu merupakan kemampuan maksimum sistem produksi dalam menghasilkan output. Kapasitas produksi menunjukkan batas kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan, di mana rumusnya itu yaitu hari kerja dikalikan jam kerja dikali 1.500 dikali ST max-nya. Untuk implementasi assembly line merupakan perbedaan metode line yang menyebabkan variasi nilai line seperti nilai LE, BD, dan SI, di mana metode terbaik yang terpilih yaitu ditujukan oleh nilai LE yang mendekati 100, BD dan SI yang mendekati nilai 0, yang mencerminkan pemanfaatan waktu optimal, di mana pada proses manufaktur tersebut didapatkan yang paling optimal itu adalah uh, proses proses Helgeson-Brink. Baiklah, mungkin sekian ada dari video video penjelasan langkah-langkah dan modul-modul yang telah dilewati pada mata kuliah perencanaan teknik industri. Mohon maaf bila pada kesalahan pada saat penyampaian materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huh.